Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 25 sampai 32 dan ayat 36 sampai dengan ayat 38. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Lukas 2 ayat 25 sampai 32 dan ayat 36 sampai dengan ayat 38. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pengharapan Besar, ditulis oleh Patricia Raiben. Kisah inspiratif. Pada suatu hari yang sibuk menjelang Natal, seorang wanita lanjut usia mendekati gerai di kantor pos lokal yang sedang ramai. Melihat gerakannya yang perlahan,
Seorang petugas kantor pos yang sabar menyapanya. "Halo, Kak, ada yang bisa saya bantu?" Maksud petugas itu baik, tetapi sapaannya bisa diartikan orang bahwa usia muda itu lebih baik. Alkitab menginspirasi kita untuk melihat bagaimana usia lanjut dapat membangkitkan pengharapan. Ketika Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus ke bait suci untuk dikuduskan, Lukas 2 ayat 23. Lihat Keluaran 13 ayat 2 dan 12. Tiba-tiba pusat perhatian beralih kepada dua orang percaya yang sudah berusia lanjut. Pertama, Simeon yang sudah bertahun-tahun menanti untuk melihat Sang Mesias, menyambut Yesus, dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Lukas 2 ayat 28-31. Kemudian Hana, seorang nabi yang sudah sangat lanjut umurnya, datang saat Simeon sedang berbicara dengan Maria dan Yusuf. Sebagai janda yang hanya menikah selama 7 tahun, Hana tinggal di bait Allah sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan tempat itu, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ketika melihat Yesus, ia mengucap syukur kepada Allah, dan menjelaskan tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Kedua hamba Tuhan yang penuh pengharapan itu mengingatkan kita untuk jangan pernah berhenti menantikan Allah berapapun usia kita dengan pengharapan yang besar. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang dapat Anda pelajari tentang kesetiaan Allah dari orang-orang percaya yang sudah lanjut usia? Bagaimana sikap mereka yang berpengharapan dapat menginspirasi Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Sebagian besar umat Israel menanti-nantikan kedatangan Mesias, dan mungkin kita membayangkan para pemimpin agama juga termasuk di antaranya. Namun, mereka tampaknya tidak menyadari kehadirannya. Meski sudah ada banyak tanda dan nubuat yang ditunjukkan, lihat Matius 2 ayat 1-6. Sebaliknya, Lukas 2 menceritakan kepada kita tentang Simeon dan Hana, yang segera mengenali Sang Mesias. Apa yang membedakannya? Simeon dan Hana secara aktif menjalin hubungan erat dengan Allah. Alkitab menyatakan tentang Simeon, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus, yang menunjukkan bahwa ia terbiasa peka kepada pimpinan Allah. Tentang Hana, tampaknya ia memang tinggal di bait Allah. Simeon dan Hana sama-sama tahu betul makna kedatangan bayi Kristus. Pada saat Natal, kita orang-orang percaya merayakan kelahiran Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, Bapa yang kekal. Sebagai bagian dari kebaktian Natal, presidensi utama ini yang menetapkan pola bagi perayaan kita, saya akan berbicara tentang pemberitahuan kenabian mengenai kelahirannya. Tidak ada pemberitahuan yang lebih signifikan daripada penampakan malaikat kepada Maria. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah."
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas 1 ayat 30-33. Kelahiran dan kehidupan serta kematian fana Putra Allah adalah esensial dalam rencana Bapa Surgawi kita, untuk mendatangkan kebakaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Musa 1 ayat 39. Sebelum bumi diciptakan, Yesus Kristus dipilih untuk mengalami kehidupan fana dan menjadi juru selamat yang diperlukan untuk melaksanakan rencana itu. Lihat Musa 4 ayat 2. Bapa Adam diperintahkan untuk memberikan pengorbanan sebagai suatu kemiripan dari pengorbanan anak tunggal Bapa, yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Karenanya, dia diajari, engkau akan melakukan semua yang engkau lakukan dalam nama Putra, dan engkau akan bertobat dan meminta kepada Allah dalam nama Putra sepanjang masa. Musa 5 ayat 7-8. Dalam kitab Musa kita juga membaca penjelasan Allah mengenai hal ini. Rencana keselamatannya bagi semua orang, melalui darah anak tunggalku, yang akan datang pada pertengahan zaman. Musa 6 ayat 62. Allah Bapa memerintahkan kita untuk bertobat dan dibaptiskan dalam nama Putra Tunggalku, yang penuh kasih karunia dan kebenaran, yang adalah Yesus Kristus, satu-satunya nama yang akan diberikan di kolong langit, yang dengannya keselamatan akan datang kepada anak-anak manusia. Musa 6 ayat 52. Yesaya, Nabi besar dari Perjanjian Lama, memberitahukan kelahiran Mesias di masa datang. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya juga menyatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Allah, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesaya 9 ayat 6-7. Kelahiran Kristus juga diwahyukan kepada para nabi kitab Mormon, 600 tahun sebelum kelahiran Juru Selamat. Lehi mengajarkan bahwa Allah akan mengangkat di antara orang-orang Yahudi seorang Mesias, atau dengan perkataan lain, seorang Juru Selamat dunia. Karena lihatlah, tidakkah Musa bernubuat kepada mereka mengenai kedatangan Mesias, dan bahwa Allah akan menebus umatnya? Ya, dan bahkan semua nabi yang telah bernubuat sejak dunia dimulai, tidakkah mereka telah berbicara lebih kurang mengenai hal-hal ini? Tidakkah mereka telah berkata bahwa Allah sendiri akan turun ke antara anak-anak manusia, dan mengambil ke atas dirinya bentuk manusia,
dan pergi dalam kuasa dahsyat di atas muka bumi. Dan aku memandang dan melihat gadis itu lagi, sedang membopong seorang anak dalam lengannya. Dan malaikat itu berkata kepadaku, "Lihatlah anak domba Allah, ya, bahkan putra Bapa yang kekal." Kita semua familiar dengan pemberitahuan pertama setelah kelahiran Yesus. Ada signifikansi besar dalam fakta bahwa pemberitahuan surgawi ini adalah kepada kelompok yang kita diberitahu adalah orang-orang yang paling hina dalam tatanan sosial di zaman itu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi." Lukas 2 ayat 8-11 dan ayat 13-14. Kelahiran Juru Selamat diikuti dalam beberapa hari dengan pemberitahuan kepada dua orang yang paling saleh pekerja bait suci sebagaimana kita menyebut mereka saat ini. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Lukas 2 ayat 25-30. Pemberitahuan kedua adalah kepada seorang perempuan saleh, juga di bait suci, Hana, yang tulisan sebut seorang nabi perempuan, sudah sangat lanjut umurnya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Lukas 2 ayat 36-38. Nubuat dan pemberitahuan yang baru saja dikutip menyatakan kedatangan pertama Juru Selamat. Kita sekarang bersiap diri bagi kedatangan kedua Tuhan, suatu waktu yang dinantikan oleh orang-orang percaya dan ditakuti dan disangkal oleh mereka yang tidak percaya. Kita diperintahkan untuk berdiri di tempat-tempat kudus, dan janganlah berpindah, sampai hari Tuhan datang. Karena lihatlah, itu datang dengan cepat, tempat-tempat kudus, itu tentu saja termasuk bait suci dan perjanjian-perjanjiannya yang ditaati dengan setia.
sebuah rumah di mana anak-anak dihargai dan diajar, dan berbagai pos penugasan yang ditetapkan oleh wewenang imamat, termasuk misi, bait suci, dan pemanggilan lainnya yang dijalankan dengan setia di cabang, lingkungan, serta pasak. Sewaktu kita mempersiapkan diri bagi kedatangan keduanya, dan sewaktu kita berdiri di tempat-tempat kudus, kita terus merayakan Natal bukan sekadar sebagai suatu musim, greetings atau perayaan, atau happy holidays atau liburan besar, namun sebagai suatu perayaan akan kelahiran Putra Allah dan suatu waktu untuk mengingat ajaran-ajarannya dan signifikansi kekal akan pendamaiannya. Saya berdoa semoga kita akan setia dalam melakukannya. Saya bersaksi tentang kebenaran hal-hal ini dalam Dia yang kelahirannya kita rayakan. Bahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.